kita cari alerginya terhadap apa dulu. Ya. Setelah tahu alerginya terhadap apa, langkah berikutnya adalah menghindari atau avoidance. Menghindari ya dokter ya. Ya. Kemudian step berikutnya obat-obatan. Oke. Step berikutnya lagi kita lakukan imunisasi atau yang dikenal dengan imunoterapi. Biasanya itu alerginya nggak semua alergi atau alergen penyebab alergi itu bisa diimunisasi. Yang sekarang ini imunisasinya yang ada di dunia itu kita bisa imunisasi terhadap tungau atau mites dalam bahasa Inggris. Kemudian kita bisa lakukan imunisasi juga terhadap, kalau yang terhadap di negara yang musim semi itu terhadap serbuk-serbuk bunga atau tanaman itu bisa kita imunisasi. Terhadap serpian kulit manusia atau human dander juga kita bisa imunisasi. Lalu spora jamur juga kita bisa imunisasi. Saat ini sih yang keberhasilannya tinggi terhadap 4 bahan tadi ya, imunisasi kita bisa lakukan. Cuma imunisasi ini tidak tersedia di Indonesia. Halo, selamat pagi semua sahabat Indrayana di rumah. Welcome back ke podcast Indrayana. Kali ini kita bersama Dr. Iwan. Halo Dr. Iwan. Halo, selamat pagi semua. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi atau topik, saya mau membuka nih bahwa materi kita hari ini adalah mengenai rinitis alergi. Nah, sebelum kita masuk ke topik, kita mungkin kenalan dulu nih, chit-chat dulu bersama Dr. Iwan. Dr. Iwan mungkin perkenalan dulu mungkin dengan sahabat Indrayana di rumah. Oke, selamat pagi. Saya Dr. Iwan Santoso. Saya praktisi alergi di klinik Dr. Indrayana. Saya diploma alergi jadi dari University of Greenwich, London. Oke, thank you dok. Mungkin begitu perkenalan untuk sahabat Indrayana di rumah. Terima kasih dokter atas waktunya. Kali ini kita mau cik-cak dan bahas tentang rinitis alergi. Nah, sebelum kita bahas, saya buka dulu introduction mengenai rinitis alergi. Berdasarkan survei WHO, penderita rinitis alergi berjumlah sekitar 400 juta penduduk dunia. International Study of Asthma and Allergy in Childhood pada kelompok usia 13-14 tahun didapatkan prevalensinya sebesar 13-39,7% penderita rinitis alergi. Nah, sebegitu besarnya penderita alergi ini, kita bahas secara kupas apa tuh rinitis alergi. Dokter, untuk dari segi kedokteran sendiri, definisi dari rinitis alergi ini apa sih dok? Oke, definisinya adalah rinitis ini adalah suatu keluhan di hidung yang berupa hidung berair, hidung tersumbat, hidung gatal, yang disebabkan oleh alergi. Alergi itu sebetulnya bahan atau zat yang dapat menimbulkan reaksi peradangan pada saluran napas, khususnya di area hidung. Oke dokter, berarti merupakan penyebab ada pilek yang memang disebabkan oleh alergi tadi atau alergi tadi ya dokter ya. Oke, untuk tanda dan gejalanya spesifiknya apa sih dok? Paling sering pilek alergi itu hidung gatal, bersin-bersin, berair, dan tersumbat. Oke. Begitu kontak dengan bahan atau zat yang dapat menimbulkan reaksi peradangan tadi. Oke. Sebetulnya bahan atau zat reaksi peradangan tuh kalau istilah kedokterannya disebutnya alergen loh. Ya. Alergen itu bahan atau zatnya. Kalau alergi itu lebih cenderung ke etiologi penyakitnya. Oke. Untuk dokter sendiri sebagai dokter yang memang sering berkecimpung dan menangani pilek alergi atau rinitis alergi ini, seberapa banyak case yang dokter temukan dalam beberapa kurun waktu, untuk misalkan 1 bulan berapa banyak orang yang menderita yang datang berobat untuk dokter? Wah, ini dia, kalau berapa banyaknya saya nggak pernah tahu, tapi memang hampir sekitar 50% lah ya pilek yang keluhan datang ke klinik alergi ini pilek alergi. Oke. Tanda kutip berarti kalau sekitar 50% dalam kurun waktu kurun 1 bulan ataupun kurun waktu yang sebegitu,
itu Iya. termasuk yang sangat banyak ya dokter ya. Iya. Nah, menurut dokter, penyebab dari masing-masing mereka yang datang ke dokter ini apakah berbeda atau sama saja? Keluhannya sama. Keluhannya sama. Kalau kita bilang bahan atau zat atau alergennya paling sering ya yang kita temui itu adalah tungau atau mites dalam bahasa Inggrisnya. Bahan alergen zatnya itu. Berarti secara tidak langsung bahwa penyebab atau zat penyebabnya itu salah satunya adalah tungau. Iya. Nah, berarti ada dong dokter penyebab yang lain yang Ada debu yang lain. Yang kedua itu serpian kulit manusia atau human dander. Serpian kulit manusia itu serpian kulit mati dari manusia juga itu ada. Lalu spora jamur. Ini kita yang umum-umum aja ya. Iya, yang umum aja dokter. Kemudian hewan peliharaan. Itu yang paling sering. Oke, dari tadi penyebabnya itu, apakah ada nanti perbedaan dalam penanganan ataupun tingkat keparahan dok? Apakah karena tungau atau karena serpihan kulit manusia, mana yang lebih berat atau sama saja dokter? Kalau menurut dokter? Kalau keluhan sama aja, keluhannya sama aja. Yang jadi yang mau kalau dibahas keparahan itu sebetulnya kita lihat itu dari derajat, frekuensi dan simptom atau gejalanya berat atau ringan. Oke. Bukan dilihat dari sisi dari bahan atau zatnya. Kalau bahan atau zatnya sih sama aja. Sama saja dokter ya. Iya. Oke. Nah, sekarang nih dok, kita mau bahas nih bahwa sahabat Indra yang di rumah belum tahu nih, rinitis alergi itu tadi dokter udah definisinya sudah, gejalanya sudah, tanda dan penyebabnya sudah. Mungkin dokter bisa tunjukkan daerah yang terkena atau terserang di bagian mana. Mungkin kita ada praktek atau ya. Jadi pilek alergi itu adalah suatu peradangan di daerah hidung ini, wajah. Penyebabnya alergen tadi, bahan atau zat yang dapat menimbulkan alergi. Nah, kalau pilek alergi, kalau kita mau lihat dari tingkat derajat keparahannya, itu kita harus lihat berdasarkan penyebaran keluhannya atau gangguan anatomi yang timbul setelahnya. Misalnya, pilek alergi yang tidak diobati, dia akan berkembang menjadi gangguan pada sinus paling sering. Sinus itu adalah rongga pada tulang tengkorak atau wajah. Di antara kedua pipi ini ada sinus di antara kedua pipi, dan juga ada sinus di antara kedua mata, dan juga ada sinus di antara kedua dahi. Di antara ini ada sinus kiri kanan ya di antara dahi ini. Nah, kalau tidak diobati maka akan terjadi peradangan nih pada rongga sinus ini. Makanya ini dinamakannya nanti sinusitis. Nah, kalau sudah terjadi sinusitis, keluhannya udah bukan hanya pilek-pilek bersin-bersin lagi. Dia bisa nyeri pada wajah, nyeri pada daerah sinus nih dahi, seperti tertekan, ya. Lalu pusing, demam, bisa sampai demam kalau infeksinya udah parah. Itu. Kalau misalnya hanya seputar hidung ini, keparahannya kalau udah parah nih, dia kadang bisa sampai nggak bisa mencium bau. Gitu, kalau ada gangguan pada sistem saraf penginderanya. Nah, dibiarkan lagi, tidak diobati dengan baik. Ini ada mata di sini, mata ada saluran juga nih, saluran air mata yang bermuaranya juga ke daerah hidung. Ini juga bisa mengalami peradangan. Nah, kalau udah kena ke mata, paling sering peradangannya apa? Mata gatal, merah, berair. Yang kita bilang nanti ke konjungtivitis alergi. Gitu. Nah, di hidung sendiri sebetulnya simptomnya paling sering nggak enak tuh kan mampet sebetulnya. Kalau mampet mau nggak mau kita napasnya dari mulut, itu kan juga mengganggu. Itu aja sih yang kalau mau kita lihat derajat keparahan dari suatu penyakit pilek alergi. Wow, sahabat Indrayana di rumah sudah dijelaskan sama Dokter Iwan nih bagaimana definisi, tanda gejala, penyebab bahkan patofisiologi terjadinya penyakit rinitis alergi ini. Dokter, ini penanganan untuk pasien-pasien seperti ini bagaimana, dokter? Ya, penanganannya pertama kita cari alerginya terhadap apa dulu. Ya, setelah tahu alerginya terhadap apa, langkah berikutnya adalah menghindari atau avoidance. Menghindari ya, dokter ya. Ya. Kemudian step berikutnya
obat-obatan. Oke. Step berikutnya lagi kita lakukan imunisasi atau yang dikenal dengan imunoterapi. Biasanya itu alerginya nggak semua alergi atau alergen penyebab alergi itu bisa diimunisasi. Yang sekarang ini imunisasinya yang ada di dunia itu kita bisa imunisasi terhadap tungau atau mites dalam bahasa Inggris. Kemudian kita bisa lakukan imunisasi juga terhadap, kalau yang terhadap di negara yang musim semi itu terhadap serbuk-serbuk bunga atau tanaman itu bisa kita imunisasi. Terhadap serpian kulit manusia atau human dander juga kita bisa imunisasi. Lalu spora jamur juga kita bisa imunisasi. Saat ini sih yang keberhasilannya tinggi terhadap 4 bahan tadi ya, imunisasi kita bisa lakukan. Cuma imunisasi ini tidak tersedia di Indonesia. Oke dokter. Sahabat Indriana di rumah sudah mengetahui bagaimana cara penanganannya nih. Mungkin dokter yang paling mereka pengen tahu adalah tips-tips nih yang mereka sudah tahu mereka penderita rinitis alergi tahun ataupun sering kambuh karena memang belum terjadinya vaksin ya dokter ya, hanya konsultasi ke dokter, minum obat, habis itu suatu kendala lagi terpapar dengan alergen mereka akan kambuh lagi. Tipsnya di rumah seperti apa? Oke, yang pertama tadi saya bilang tahu ya alerginya dulu. Tahu alergi dengan tes alergi, lalu avoidance. Nah, langkah avoidance atau pencegahannya ini yang penting kalau sebelum melakukan imunisasi. Oke, pencegahan tergantung alerginya terhadap apa. Kalau misalnya terhadap paling sering ini tungau atau mites, itu adanya kan di bahan-bahan kain. Jadi jaga kebersihan, misalnya kamar tidur nggak boleh ada karpet. Spray sarung bantal, selimut dicuci seminggu sekali dengan air hangat 55-60 derajat Celcius itu sudah cukup membunuh tungau. Jangan sampai di atas 60, nanti kainnya juga rusak ya, bahan kain sama warnanya. Lalu vakum, tempat tidurnya di vakum. Ya, karena kalau mau dijemur sekarang kan susah, berat spring bed. Sebenarnya kalau dijemur matahari juga dia mati tungau. Di vakum. Setelah itu bisa juga kalau mau lebih dimatiin lagi untuk tungaunya, karena vakum sendiri nggak menjamin 100% bersih juga. Bisa aja kita lakukan dengan penyinaran, misalnya dengan sinar ultraviolet ya, pakai lampu ultraviolet gitu ya, dengan suhu yang agak panas dikit ya. Atau bisa juga, kalau saya sekarang nggak suka nganjurin juga pakai setrika uap. Setrika uap juga bisa membunuh karena panasnya itu. Kalau vakum itu fungsinya hanya menyedot aja. Tapi tidak mematikan. Pasti kalau dengan vakum itu pasti ada sisa-sisa yang masih hidup, dia akan bertelur lagi. Telurnya itu cukup banyak loh. Dia sekali bertelur itu bisa 300-400 loh. Tungau itu ya, jadi cukup banyak. Bangku-bangku yang dari bangku sofa yang dari kain itu kan juga menyimpan tungau di situ. Jadi betul ya, harus dibersihkan ya dokter. Sajadah sembahyang, gorden, ya. Jadi tetap itu harus dibersihkan semua. Gorden sih bisa kita ganti nanti dengan yang bahan kayu atau aluminium yang kita bilang tuh roller blindness ya, tirai yang bisa buka tutup itu. Lalu bantal guling mungkin kita bisa jemur. Bantal gulingnya dijemur matahari seminggu sekali. Nggak usah lama-lama, 20 menit cukup, matahari langsung, udah cukup membunuh tungau. Kemudian kalau terhadap spora jamur itu kan di tempat-tempat lembab, tembok-tembok lembab, AC. Ya kalau AC dicuci lah 3 bulan sekali misalnya. Kalau tembok ada yang lembab atau plafon ada yang lembab, dicari penyebab lembab bocor basahnya dari mana, ya perbaiki supaya tidak timbul spora jamur. Kemudian anduk. Nah, anduk ini juga jadi masalah karena orang sering habis mandi anduknya digantung aja nih di kamar mandi atau di dalam kamar, terutama anak orang-orang yang kos nih. Itu kan lembab, nanti timbul jamur lah di situ. Timbul spora jamur.
Jadi kalau bisa ya jangan taruh di kamar, ada jemuran juga yang kena matahari. Oke dokter, ini Ya. pengetahuan juga nih untuk teman-teman yang banyak tinggal di kos, termasuk saya nih. Jadi kayak relate sama saya. Jadi itu juga penyebab salah satunya dokter ya? Iya, bisa alergi Oke. terhadap spora jamur. Lalu kalau hewan peliharaan gimana? Ya kasihan juga sih, jadi nggak bisa pelihara hewan itu lagi. Iya ya dok ya, karena akan memicu terjadinya kekambuhan lagi ya dokter ya. Iya, itu aja Oke. yang paling utama. Terima kasih dokter bahwa kita jadi bertambah nih knowledge-nya tentang bagaimana cara menjauhi dan menjaga kebersihan untuk mencegah terjadinya kekambuhan ataupun penyakit tersebut datang ke kita. Mungkin itu akan menambah pengetahuan kepada sahabat Indra di rumah. Ada mungkin statement closing dari dokter mengenai alergi rhinitis alergi ini? Mungkin untuk closing statement dari dokter apa? Mungkin bisa di statement closing untuk Mungkin penyakit alergi ini jangan dianggap enteng, ya. Cuma alergi, nggak berbahaya gitu. Memang sih pada awal-awal cuman gangguannya nggak terlalu membuat kita terganggu secara pekerjaan. Tapi kalau dibiarkan tadi komplikasinya itu dia akan menyebar tadi. Iya, Ya, akan- menyebar ke sinus, ke telinga, bahkan kalau ke tenggorokan dia bisa jadi batu-batu. Turun lagi ke paru-paru, pipa saluran napas jadi asma atau bengek. Di situ akhirnya nanti perlu cari pertolongan tuh. Ya. Kalau cuma pilek alergi doang, biasanya sih mereka cuma beli obat warung aja juga udah enak katanya. Iya, betul, Jadi dokter. Alergi, sakit kepala nggak bakalan datang dokter. Iya, Tapi beli kalau obat sudah warung. terjadi komplikasi yang berat baru minta pertolongan ke dokter nih. Mungkin Iya. sahabat Indra di rumah, mungkin kita lebih mengedukasi diri sendiri, lebih sayang terhadap diri sendiri. Apabila ada seperti gejala-gejala yang memang bisa dikonsulkan, langsung saja konsultasi ke dokter terdekat ya dokter ya. iya. Sehingga nanti penyebab dan juga gejalanya tidak semakin berat. Mungkin seperti itu ya dokter ya. Iya. Sahabat Indra di rumah, demikian podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat, bye. Baik, terima kasih.